Halo Sobat Asik, kita bertemu kembali di channel kesayangan kita, Asiklopedia. Ya, kita masih di episode road trip Surabaya, Bali, Lombok, dan Gili Trawangan. Di video kali ini kita akan melanjutkan perjalanan kita mulai dari Pelabuhan Ketapang. Nah, di sini saya sudah sampai di Pelabuhan Penyeberangan Ketapang dan kita coba masuk. Ini keterangannya adalah zona penumpang. Saya belum pernah sama sekali untuk penyeberangan melalui darat seperti ini, melalui pelabuhan. Oke, kita coba di sini. Saya coba bertanya kepada petugas dan dianjurkan untuk parkir. Kenapa Pak? Oh bukan. Mau nyebrang? Oh saya nggak tahu Pak. Sudah beli. Kenapa? Sudah booster Pak. Oke. Ya. Kasih Pak. Ya, ternyata di sini adalah zona penumpang, di mana kita biasa untuk mengantar. Jadi mengantarnya seperti kita ke stasiun kereta dan sebagainya, airport seperti itu. Kita mengantar ke sini atau menjemput di untuk kedatangan di bagian ini juga. Jadi kita keluar lagi. Untungnya tadi diberi keringanan untuk tidak membayar parkir karena cuma sebentar. Ya, di sini adalah zona untuk menyeberang dengan menggunakan kendaraan. Kalau yang tadi hanya penumpang saja, hanya orang. Saya mencoba masuk, tapi ada yang aneh. Ini di stop oleh petugas dan diminta lewat sebelah, diminta mundur. Oke. Saya berinisiatif untuk coba menuruti dan ya geser ke loket sebelah. Ya karena ini pertama kalinya, jadi saya sendiri tidak terlalu familiar. Sampai di sini lagi-lagi di stop sama Pak petugas. Saya bingung, disuruh mundur sekali lagi. Ya, saya sambil mundur sambil mencoba untuk bertanya. Mau nyebrang lewat mana? Oh maaf. Ya ternyata signage-nya ada di bagian atas. Saya tidak melihat karena terlalu tinggi atau karena saya terlalu fokus melihat gapura loket yang besar dan megah di depan tadi. Ya, kita melewati sini untuk kendaraan penumpang, sedangkan yang tadi untuk truk dan bus yang besar. Kendaraan besar lewat gapura tadi, loket yang besar tadi. Ya, di sini kita dicek untuk bukti pembelian tiket secara online dan untuk validasi dokumen kesehatan, PCR dan peduli lindungi. Oke, setelah di cross check semua di sini, kita lanjut ke bagian berikutnya, katanya ke loket 12. Mudah saja karena hanya mengikuti jalan. Di sini ternyata kita check in dan print out untuk boarding pass penumpang dan kendaraan. Setelah urusan di sini selesai, kita mendapatkan print outnya. Lalu kita hanya perlu mengikuti signage dan ada bapak petugas yang mengarahkan kita harus kemana. Cukup mudah dan cukup mulus perjalanannya. Dan ternyata tidak serumit yang dibayangkan. Oke, ini kebetulan kapalnya sudah menyandar dan sudah unloading, yaitu sudah bongkar muatan dan penumpang sudah keluar semua.
Sini ada pemeriksaan berikutnya yaitu untuk boarding pass penumpang. Jadi kita tadi mendapatkan 2 lembar kertas boarding pass, satu untuk petugas, satu untuk kendaraan kita. Untuk kendaraan lewat jalur tengah ini, dan untuk pejalan kaki seharusnya lewat kanan kiri. Tapi itu tadi di depan ada yang lewat tengah juga. Saya kurang paham. Ya, ini untuk kendaraan yang ceper, hati-hati ya untuk kendaraan yang dimodif karena remnya cukup curam. Parkirnya di sini cukup mudah. Tinggal mengikuti petugas parkir yang sangat-sangat baik dan profesional. Dan ternyata ini masih sangat sepi. Saya sampai bingung mau parkirnya seperti apa karena tempatnya terlalu luas dan saya adalah mobil pertama yang sampai di sini. Karena kebetulan kami mengambil memesan tiket untuk masuk pelabuhan antara jam 2 sampai jam 3. Jadi proses untuk loadingnya adalah 1 jam atau proses untuk naik ke kapalnya 1 jam. Jadi ini proses parkir seperti ini, kita diarahkan untuk parkir mundur. Kebetulan untuk kapal ini, untuk rem door-nya atau untuk gate pintu masuk keluar masuknya ini ada 3 alternatif seperti pesawat terbang ya. Ada 1 di depan, 1 di belakang, dan 1 di samping atau di tengah kapal seperti itu. Oke, ini adalah step untuk memesan tiket secara online melalui aplikasi Verizi yang bisa di-download di Android maupun App Store untuk iPhone. Caranya sangat mudah, tinggal install dan isi data dengan lengkap, kemudian masuk dan mengisi sesuai dengan tanggal keberangkatan. Dan yang paling perlu diperhatikan adalah jam keberangkatan ini artinya seperti yang saya tuliskan di bawah, yaitu kita memilih jam masuk pelabuhan. Jam keberangkatannya adalah 1 jam setelah misalnya jam 2 sampai jam 3 waktu masuknya, jadi waktu berangkatnya adalah jam 3 tadi. Untuk aplikasinya perlu memastikan juga untuk terkoneksi ke data peduli lindungi kita. Jadi secara otomatis jika saat kita input nomor KTP ternyata belum vaksin, maka di sini pun akan ditampilkan kalau ada yang belum boleh bepergian seperti itu. Untuk anak-anak tadi saya sudah jelaskan, yaitu umur 2 sampai 5 tahun. Umur 6 tahun sudah dihitung dewasa. Jadi untuk mengisi tadi untuk anak-anak tetap tuan atau nyonya boleh. Tuan untuk anak laki-laki atau bayi laki-laki, dan nyonya untuk bayi perempuan atau seperti itu. Itu hanya simbolis untuk gender saja, untuk jenis kelamin. Untuk pembayarannya juga cukup mudah, banyak alternatif, hampir semua bank ada, hampir semua jenis pembayaran baik dompet digital semuanya ada. Jadi kita bisa memesan jauh hari sebelum berangkat maupun saat on the way, saat di perjalanan. Kalau saya tadi membelinya saat di perjalanan. Alternatif kedua adalah membeli langsung di Indomaret. Road trip ke Lombok. Sobat Asik, bertemu kembali di Asiklopedia. Sekarang kita sedang melakukan penyeberangan dari Pelabuhan Ketapang ke Gilimanuk. Kita mengawali road trip kita dari Surabaya pukul 6 pagi. Sekarang sudah pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat. Selisih waktu Surabaya
Surabaya dan Bali adalah 1 jam. Ya, ikuti terus jalan-jalan road trip kita kali ini dari Surabaya menuju Lombok, Nusa Tenggara Barat. Ya, di sini sebenarnya di bagian dalam kapal ada tempat duduk. Tapi kami karena masih masa Covid, kami berusaha ke tempat yang lebih terbuka dan lebih menyendiri. Di sini ternyata anak-anak walaupun untuk pertama kalinya ternyata cukup menikmati dan sangat happy ya, sangat menyenangkan. Suasananya ombak cukup tenang. Untuk perjalanannya sendiri butuh waktu sekitar 30 menit tergantung cuaca dan ombak. Tapi kita bisa menikmati perjalanan dan sunset jika di sore hari. Oke, ini kita sudah mendengar suara klakson dari kapal dibunyikan. Itu sebagai tanda sekitar 10 menit atau 15 menit lagi rem door pintu kapal akan segera dibuka dan waktunya untuk unloading atau keluar dari kapal. Nah, saat keluar dari kapal sebaiknya sedikit bersabar karena beberapa kendaraan cenderung kurang sabar dan agak berebut untuk keluar. Jadi ya kita ikuti alurnya saja. Karena ini beloknya 90 derajat, jadi saya mengambil haluan agak jauh ke dalam, ke kanan, supaya bisa untuk keluar dengan mudah. Selamat datang di Pelabuhan Gilimanuk. Yeay, akhirnya kita sampai di Bali. Ya, Sobat Asik bisa lihat sendiri pemandangannya seperti ini di pelabuhan. Dan ternyata tidak sesulit dan tidak serumit yang dibayangkan. Pelabuhannya cenderung sepi karena ini kami berangkatnya H-11 sebelum Idul Fitri. Untuk keluar dari pelabuhan cukup mengikuti signage yang biasanya dibedakan antara truk dan kendaraan besar dan mobil penumpang. Dan di pintu keluar sini ada pemeriksaan sekali lagi, yaitu untuk STNK dan SIM. Karena tidak terlalu ramai, jadi kedua lajur dipakai untuk mobil penumpang ya, bukan untuk bus atau truk. Tidak masalah demi kelancaran dan mempercepat proses keluar dari pelabuhan. Oke, di sini saya masih menggunakan bantuan dari Google Map. Dan sebenarnya mengikuti Google Map disarankan untuk lurus ke depan, tapi ternyata karena ini masa
Lebaran, akan Idul Fitri H-11, jadi sudah dimulai untuk dari petugas untuk operasi justisi. Tapi di sini kami sedikit mengalami pengalaman yang kurang menyenangkan karena ada oknum yang meminta berbagi rejeki dalam tanda kutip. Nah, begitu kurang lebih perkataannya. Ya sudahlah. Mau bagaimana lagi? Oke, kita lanjutkan perjalanan kita. Sekarang kita sudah sampai dan ini jalanannya sedikit berlubang karena mungkin pengaruh masih masa musim hujan dan banyak kendaraan besar yang berlalu lalang. Dan ini adalah pintu gate keluar terakhir dari pelabuhan. Dan kita sudah berada di jalan raya pelabuhan. Oke, demikian dulu video kita kali ini. Bagi yang belum subscribe, silahkan diaktifkan lonceng, subscribe, like, dan share video ini. Thanks for watching and bye-bye.